Amin. Silakan Pak. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Saya langsung saja share PPT saya ya, karena sudah dibuka dalam doa. Ya. Ya, saya memberikan judul pada materi hari ini, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ini jadi eksposisi Yohanes pasal 11. Walaupun pasalnya panjang ya, satu pasal ini 57 kalau nggak salah ayat ya. Dan sebetulnya kalau dibagi perikop lumayan banyak. Mari kita akan melihatnya. Tapi saya juga tidak mungkin mengupasnya satu persatu secara sangat detail gitu ya, karena 57 ayat itu. Jadi di bagian-bagian rinci nanti hanya pada bagian tertentu, selebihnya keseluruhannya hanya singkat saja. Nah, kita mulai dulu dengan awal cerita. Awal ceritanya ini perikop 11 ayat 1-16. Ini perikop pertama di pasal 11. Dan di perikop pertama ini dikisahkan Lazarus sakit. Lazarus sakit. Dan di sini dikatakan kalau saya izin buka Alkitab saya, ya, Yohanes pasal 11. Di sini dikatakan ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Poin ini sendiri sebetulnya sangat menarik untuk dibahas karena ada dua versi tentang ini. Kalau versi Yohanes ini Maria, adik Lazarus. Kalau di versi yang lain, perempuan pelacur. Tapi kemudian yang disebut orang berdosa, perempuan berdosa, yang biasanya definisi perempuan berdosa berarti pelaku prostitusi. Nah, ini para pakar mengatakan bahwa ini sebetulnya dua cerita yang terpisah tapi kemudian tumpang tindih jadi menyatu begitu ya. Sebetulnya ini dua kisah yang terpisah begitu, tapi dalam narasinya seakan-akan itu sama, padahal itu dua sosok yang berbeda. Nah, kemudian ayat 3 ini mengatakan Lazarus yang sakit saudaranya. Berarti apa? Kalau Lazarus yang sakit adalah saudaranya, berarti Maria Marta ini selain adiknya Lazarus ya kakak beradik mereka berdua begitu ya. Nah, ini awal cerita dan mereka kemudian dalam kondisi ini di sini dikatakan kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus ini begitu ya. Nah, kata mengirim kabar di sini tidak menunjukkan bahwa mereka yang datang langsung. Ini bisa saja ada utusan, ada messenger begitu. Karena Injil, Evangelion juga pada awalnya bukan beritanya yang dimaksudkan, tetapi pembawa berita. Ya, jadi misalnya ketika dikatakan kedua perempuan mengirim kabar kepada Yesus, maksudnya sangat mungkin mengirim utusan kepada Yesus untuk menyampaikan berita ini. Nah, kalau saya balik ke slide saya lagi, ya, terus berita yang disampaikan, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Nah, teks ini sebetulnya, saya lebih baik balik ke Alkitab dulu. Teks ini sebetulnya menunjukkan apa, teman-teman? Menunjukkan bukan hanya bahwa Maria, Marta, Lazarus mengenal Yesus, tetapi lebih dari itu, Yesus pun mengenal mereka. Bahkan teks ini berkata bukan sekedar mengenal, Yesus mengasihi dia. Nah, ada kata di sini, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Ini pesan yang dapat disimpulkan dari pernyataan ini. Berarti Lazarus ini sudah dikenal Tuhan, bahkan lebih dari sekedar dikenal, Lazarus adalah sosok yang dikasihi Tuhan. Juga berarti menggambarkan perjumpaan mereka sudah intens dan mereka berarti sering bertemu dan membangun hubungan yang baik begitu ya.
Nah, kemudian ini awal cerita. Nah, kalau kita lihat struktur teksnya, pasal 1, pasal 11 ayat 1 sampai 16 ini berita Lazarus sakit. Yang tadi di awal sampai ayat 3 kita bacakan. Kemudian percakapan dengan Marta tentang Yesus adalah kebangkitan, pasal 11 ayat 17 sampai 27. Kemudian ada cerita narasi tentang Yesus terharu, pasal 11 ayat 28 sampai 37. Terharu karena keadaan Lazarus dan mungkin juga situasi sekitar termasuk Marta dan Maria. Dan juga dikatakan ada orang-orang yang berduka di sekitaran Lazarus. Mungkin juga kerabat, sanak keluarga, atau juga tetangga-tetangga yang dekat dengan mereka. Nah, kemudian pasal 11 ayat 38 sampai 44 Yesus membangkitkan Lazarus. Dan kemudian ada penutup pasal 11 45 sampai 57 ini orang-orang Farisi dan imam-imam kepala berencana membunuh Yesus. Nah, karenanya saya balik dulu ke dalam Eastword ini supaya kita lihat satu persatu dulu. Ayat 4 ini adalah hal yang menarik. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Poin yang bisa diambil dari teks ini adalah bahwa tentu di sini peragaan Yesus ya, peragaan tentang siapa Yesus begitu, keilahiannya begitu. Jadi ini ada kayak foreknowledge gitu ya, pengetahuan yang melampaui pengetahuan biasa atau foreknowledge gitu, bahwa dia nggak akan mati, walaupun dia kemudian mati tapi sebentar. Dan dia menyebutkan tujuan dari penyakit itu, bahwa akan menyatakan kemuliaan Yesus. Nah, ayat 5 ini menjadi penegasan atas apa yang kedua perempuan sampaikan melalui utusannya. Dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Nah, ini menunjukkan hubungan yang dekat sekali, ya, hubungan yang dekat sekali. Sehingga kita tidak boleh kemudian menganggap bahwa ini sesuatu yang tiba-tiba terjadi gitu. Artinya ini orang gak kenal Tuhan, tapi jadi percaya sama Tuhan dengan cepatnya, terus Tuhan sembuhkan. Gak begitu ceritanya. Ada kisah-kisah yang lain di mana orang mungkin baru berjumpa dengan Tuhan pertama kali, tapi itu pun sebelumnya mereka sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan. Misalnya perempuan yang pendarahan 12 tahun. Diceritakan di situ bahwa dia sudah mendengar tentang Tuhan, dan karena dia ingin tahu seperti apa Tuhan. Zakheus juga begitu, ketika Yesus masuk ke Yeriko, maka Zakheus menjadi penasaran tentang siapa Tuhan. Nah, rasa penasaran itu ditimbulkan karena dia sudah pernah mendengar berita-berita tentang Tuhan. Nah, jadi dengan kata lain, semua orang yang disembuhkan oleh Tuhan atau mengalami mujizat oleh Tuhan, ada dua kemungkinan. Pertama, sudah punya hubungan fellowship yang baik, atau paling tidak sudah pernah mendengar berita-berita tentang Tuhan. Nah, untuk narasi yang ini, Lazarus secara khusus dengan adik-adiknya punya hubungan yang sangat baik dengan Tuhan, karena apa yang jadi pesan kepada Yesus melalui utusannya dikonfirmasi oleh penulis Injil Yohanes begitu ya. Jadi penulis Injil Yohanes sebagai narator menegaskan Yesus memang mengasihi mereka bertiga. Nah, itu di ayat yang ke-1 sampai 16. Nah, kemudian ada percakapan yang menarik dengan Marta tentang Yesus adalah kebangkitan, pasal 17 ayat 27. Nah, ini respons yang tadi. Ada bagian yang menarik di ayat 6. Kalau kita lihat ke ayat yang ke-6, di sini dikatakan, ini pokok yang menarik karena di sini ada, menurut saya kayak konyol gitu ya. Di mana letak konyolnya? Kan sudah dapat kabar Lazarus sakit begitu ya. Ada kabar Lazarus sakit, dan Tuhan malah ngomong begini, dan akibatnya
Dia nggak langsung pergi. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, ini ada kata sengaja. Ada kata sengaja. Nah, kata sengaja ini menunjukkan pertama pengetahuan yang melampaui kemampuan rasio, foreknowledge tadi, dan juga kemudian otoritas Tuhan dan kehendak Tuhan. Artinya di sini sebetulnya secara tidak langsung ini bicara apa yang disebut sebagai Providentia Dei, pemeliharaan Allah. Nah, pemeliharaan Allah itu bukan hanya pada Lazarus, tetapi pada setiap orang percaya. Nah, pemeliharaan Allah atau Providentia Dei ini menunjukkan pertama Allah tahu setiap kehidupan kita. Seperti Lazarus tadi, waktu diberitakan sakit, maka Tuhan bilang, Tuhan tahu dia punya penyakit, tapi Tuhan bilang tidak membawa kematian, tapi menyatakan kemuliaan sebagai tujuan. Yang berarti Tuhan tahu keadaan Lazarus. Dan ini menunjukkan secara umum Tuhan tahu setiap kita, keadaan setiap kita. Nah, waktu kemudian Tuhan di sini katakan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Bagian kedua dari Providentia Dei adalah semua diatur sesuai kehendak Tuhan. Pertama, Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita. Yang kedua, Tuhan mengatur segala sesuatu menurut kehendaknya. Nah, kata sengaja ini ya berarti lawannya tidak sengaja, kebetulan dan seterusnya, bukan. Nah, kata sengaja ini berarti menunjukkan bukan hanya kehendak tapi perencanaan, rencana. Nah, karenanya Providentia Dei dalam gambaran di sini punya 2 makna. Yang pertama, Tuhan tahu segala sesuatu terkait kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan punya kehendak dan rencananya atas kita. Nah, rencana kehendaknya atas kita, waktunya bukan waktu kita, waktunya waktu Tuhan. Dalam bahasa Yunani waktu itu kairos, dan kairos itu bicara momentum. Momentum itu waktu tertentu, tidak setiap saat gitu. Momentum itu waktu tertentu di mana satu kejadian tertentu terjadi. Jadi bukan setiap saat, bukan setiap waktu pengertiannya. Nah, karenanya di sini menunjukkan bahwa Tuhan punya penetapan waktunya sendiri. Nah, bisa nggak kita bilang suka-sukanya Tuhan? Ya, ada orang yang menyebutkan istilah suka-sukanya Tuhan, tapi saya tidak setuju dengan suka-sukanya Tuhan. Karena suka-sukanya Tuhan kan jadi kayak tanpa dasar, tanpa prinsip, tanpa hukum, tanpa dalil, tanpa prinsip. Tidak, Tuhan tidak seperti itu. Orang yang suka-sukanya, lo kok nggak ke sekolah? Lo kan harusnya sekolah. Suka-suka gua dong, kan begitu. Lo harusnya kerja, lo kok gak kerja, kok malah gak masuk, bolos. Suka-suka gua dong. Atau misalnya, Tong harusnya pelayanan nih di Sungai Yordan Depok, kok gak datang? Ya suka-suka gua dong, mau datang atau mau enggak. Nah, pengertian suka-suka dong itu konotasinya negatif. Jadi saya justru tidak setuju ketika dikatakan suka-sukanya Tuhan. Tuhan nggak begitu gitu. Tuhan setia pada perkataannya, pada prinsipnya, pada firmannya, bukan suka-sukanya. Orang yang suka-sukanya itu kan orang yang labil sebetulnya. Nah, Tuhan tidak labil. Nah, karenanya jangan cepat-cepat menyamakan konsep kita manusia kepada konsep Allah. Itu jadi tersesat kita di situ, ya. Tuhan tidak suka-sukanya. Orang yang suka-sukanya itu setiap saat berubah-ubah, nggak konsisten, dan gak ada yang bisa dipegang, nggak punya prinsip, begitu. Bisa ngikutin mood, bisa ngikutin suasana, dan seterusnya. Tapi ini bukan suka-sukanya Tuhan, ya. Tuhan punya kehendak, punya rencana yang jelas, yang prinsipil, yang sesuai dengan kehendak, hukum, dan firman-Nya. Nah, perhatikan, ini bisa tidak sesuai dengan kehendak kita. Bahkan seringkali tidak sesuai dengan kehendak kita. Atau kalau tidak selalu, katakanlah sangat sering begitu. Tapi saya mau beritahu bahwa Alkitab selalu membedakan antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ya. Di Yeremia misalnya dikatakan setinggi langit dari bumi, begitulah perbedaan rencana Tuhan dengan rencana kita. Artinya memang rencana Tuhan itu beda sekali dengan rencana kita. Nah, kata sengaja di sini, orang bisa bilang Tuhan kayak mempermainkan. Ya, memang sepertinya terkesan mempermainkan. Tapi tidak. Kesengajaan ini ada tujuan.
ada tujuan. Karenanya saya tidak setuju dengan suka-sukanya, karena suka-suka itu nggak ada tujuan. Tergantung mood, suasana, dan seterusnya saja. Pelin-pelan tidak punya konsistensi. Nah, ini justru dia punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya lagi nih, Ibu Bapak. Kalau Yesus langsung datang, Lazarus masih dalam kondisi sakit. Tapi kalau Yesus menunda 2 hari, Lazarus sudah dalam kondisi bukan hanya sudah mati, tapi pembusukan sudah mulai terjadi. Maka kalau ditanya, lebih dahsyat mana kesaksian orang sakit sembuh dengan orang mati dibangkitkan? Maka tentu lebih dahsyat kesaksian orang mati dibangkitkan daripada orang sembuh, orang sakit sembuh. Kalau tabib-tabib saat itu bisa menyembuhkan orang sakit juga, maka menyembuhkan orang sakit sebetulnya ya kayak tabib-tabib yang lain, kira-kira kan begitu. Tapi membangkitkan orang mati, tidak ada yang pernah melakukannya, hanya Allah yang dapat melakukannya. Nah, karenanya pernyataan ini menjelaskan sikap Yesus. Supaya apa? Ini kemuliaan Allah. Oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Di mana? Ya oleh kesaksian dari kematian orang yang mati tetapi kemudian dibangkitkan dan hidup lagi. Di situ. Begitu ya. Nah, ini pokok penting yang menjadi landasan mengapa Tuhan seperti itu. Dan ini juga sebetulnya bisa berlaku pada setiap kita juga. Kita inginkan kalau kita punya masalah, kita inginnya Tuhan cepat-cepat selesai kan? Cepat-cepat menyelesaikan kan gitu ya. Kalau kita punya masalah misalnya, ya, kalau kita punya masalah kan kita maunya cepat-cepat selesai gitu ya. Tuhan kok nggak cepat sih gitu ya. Kita maunya cepat tapi Tuhan justru nggak cepat. Nah, ini yang mesti kita perhatikan, bahwa Tuhan justru ahli dalam berlama-lama. Kalau zaman modern kan serba cepat ya, mie instan, kopi instan juga udah ada, kopi instan, teh instan, kopi seduh tinggal dicelup, langsung beres begitu kan. Kalau dulu kan kopi tuh mesti direbus matang sampai mendidih baru disaring jadilah kopi kan gitu. Kalau sekarang kan nggak, tinggal pakai dispenser cepat gitu. Pacaran pun mau cepet-cepet instan, nikah pun mau cepet-cepet instan. Kita kan serba mau cepet instan. Karir pun mau cepet-cepet instan kan begitu ya. Saya mau bawa ke politik tapi nggak enak juga gitu. Tapi politik kita juga sekarang kan menunjukkan instan itu kan. Belum apa-apa udah dapat jabatan nomor 2 tertinggi di negeri ini kan. Itu kan instan sekali gitu. Sehingga kemudian proses tidak dianggap penting oleh kebanyakan orang modern. Padahal justru di sini Tuhan menekankan apa? Tuhan menekankan bahwa proses itu penting. Dengan dia dikatakan sengaja, sebetulnya dia juga sedang membiarkan atau memberikan ruang kepada mereka semua untuk berproses. Kepada siapa berproses? Kepada Lazarus, kepada Marta, kepada Maria, kepada orang di sekitar yang berkerumun, yang berduka, baik keluarga maupun tetangga-tetangga dekat. Tuhan memberi ruang untuk berproses. Makanya saya selalu berkata, Allah itu master dalam berlamba-lamba. Allah itu master dalam berlambat-lambat. Jadi kalau kita punya masalah dan kita melihat, orang lain juga melihat, kok masalahnya belum selesai-selesai, maka jangan kemudian menganggap bahwa kita, oh saya dimusuhi Allah, Allah tidak mengasihi saya, oh saya berdosa di hadapan Allah, dan argumentasi negatif lainnya. Nggak boleh seperti itu. Karena kalau kayak gitu kita masih salah paham tentang Tuhan. Kalau kita berpikir persoalan kita lama nggak dijawab-jawab, berarti kita berpikir negatif, kita salah paham tentang Tuhan, yang menunjukkan kita belum mengenal siapa Tuhan kita. Catatan penting pada malam hari ini yang pertama yang perlu disimpan, bukan kesimpulan tapi semacam underline, yang mesti di underline adalah Tuhan pakar dalam berlama-lama. Sejujurnya saya seringkali mengalami hal ini. Waktu saya lulus S1, dari masih kuliah semester 8, saya pengen banget kuliah ke luar negeri. Saya kirimin email kepada sekolah-sekolah di Amerika, ya, sekolah-sekolah di Amerika, saya kirimi surat,
dan ingin ngelamar untuk S2. Dan saya minta dikirimi katalog segala macam. Lebih dari 40 seminari di Amerika kemudian mengirimkan katalognya ke saya. Ya, tapi kemudian mencari beasiswa agak sulit begitu. Kemudian ketika saya semester 9, saya mengajukan beasiswa ke Korea Selatan. Kalau saya nggak salah, Yonsei University untuk S2 waktu itu. Nah, di semester 10, baru mulai skripsi saya sudah dapat yang di Korea Selatan. Saya lowongan dibuka 2 untuk kampus saya. Kemudian saya dapat salah satu itu, yang lain nggak ada yang dapat, saya dapat 1. Tapi harus tunggu skripsi selesai. Nah, ketika skripsi baru menulis, bulan Maret tahun 99, papa saya meninggal. Papa saya meninggal, sebelumnya udah sakit seminggu, sekarat, koma seminggu, 2 minggu di rumah sakit. Terus dibawa ke kampung, proses dari Jakarta ke kampung itu sekitar seminggu. Balik lagi ke Jakarta, ada masih banyak acara kedukaan. Maka skripsi saya ditunda 1 semester. Nah, karena skripsi saya ditunda 1 semester, batallah beasiswa S2 ke Korea itu. Nah, kemudian saya udah nggak mimpi lagi mau kuliah ke luar negeri, pelayanan kemana-mana sampai Nusa Kambangan, kemana-mana lah begitu. Dan kemudian saya ambil S2 STT Jakarta. Selesai S2 saya didorong ke luar negeri, ambil S3. Tadinya ngelamar lagi ke Amerika, sudah sempat dapat, ada yayasan yang memberikan beasiswa, hanya saya sendiri, tidak ikut keluarga, $1.000. Nah, kemudian ketika udah semua udah oke nih, saya udah dapat salah satu seminar di Amerika. Saya ajukan 2, 1 proses lebih panjang, 1 sudah diterima. Saya pikir udah saya mau gumuli yang sudah menerima saja. Tapi kemudian foundation yang memberikan beasiswa buat saya, Amerika mengalami resesi ekonomi 2008, banyak perusahaan bangkrut, termasuk yayasan yang mensponsori saya itu mengalami kolaps juga. Mereka mesti memecat banyak staf mereka, dan akhirnya pimpinan yang saya kenal baik, sampai sekarang saya tetap jalin hubungan sampai sekarang, mengatakan, sorry ya Pak Sitanggang, kami nggak bisa berikan beasiswa, keadaan ekonomi lagi gini-gini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Orang Barat itu kalau sudah janji betul-betul dipegang, karena dianggap hutang, betul-betul dianggap hutang dan harus dibayar. Jadi kalau mereka nggak bisa membayarnya, mereka merasa bersalah sekali. Dan gara-gara itu saya dikirimi bukunya beliau, ada 4 atau 5 buku sebagai tanda rasa bersalahnya mereka. Kalau kita kan udah janji berkali-kali pun kita nggak tepati, bodoh amat kan gitu ya kalau kita di Indonesia kan begitu ya. Kalau kita janji, kita nggak pernah punya komitmen, janji itu harus betul-betul ditepati. Nggak ada budaya yang kuat di negeri kita yang seperti itu, nggak ada. Kalaupun ada itu orang per orang, tapi bukan kultur gitu ya. Nah, batalkan ke Amerika, tapi waktu saya mempersiapkan ke Amerika, saya kursus bahasa Jerman di UI, kemudian di Goethe Institute, saya mulai digoda-goda untuk kuliah ke Jerman. Akhirnya setelah berkali-kali digoda, saya ngajuin lamaran ke 25 universitas, 5 menerima saya. Saya sempat dapat beasiswa dari 1 lembaga, tapi kemudian ternyata saya dikalahkan. Setelah proses terakhir saya kalah. Kemudian saya kirim lagi email ke profesor saya dibantu cari beasiswa, dapatlah beasiswa, dan 2009 lah saya berangkat. Bayangkan 99 saya harusnya berangkat ke Korea, tertunda 10 tahun, 2009, saya udah lupa, saya udah gak mikirin lagi, malah kemudian dapat. Maka Tuhan sebetulnya adalah Allah yang mahir, pakar dalam berlambat-lambat. Nah, berlambat-lambat itu bukan Allah lupa, bukan Allah gak peduli, bukan Allah gak mengasihi kita, tapi bagian dari proses. Proses Allah itu berbeda dengan yang kita inginkan. Nah, karenanya teks ini menjadi sangat penting, aplikatif dalam kehidupan kita sekalian. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Waktu anak saya sakit juga hampir mati, sampai saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan mau cabut nyawanya, cabut saja nyawanya. Kalau Tuhan mau sembuhkan, sembuhkan. Tapi saya tambahin, tapi jangan lama-lama. Malah lama-lama, 9 bulan sekaratnya, penuh dengan air mata. Tapi kemudian dia sembuh. Nah, 9 bulan itu proses betul, saya mengalami sekali prosesnya. Saya mengalami perubahan yang drastis lewat 9 bulan
proses dibentuk Tuhan lewat anak yang 9 bulan hampir mati. Nyampe di Jakarta 2015 masuk rumah sakit sebulan. 2016 masuk rumah sakit 2 minggu. 2017 masuk rumah sakit seminggu. 2018 3 hari. 2019 UGD. Setelah itu tidak pernah lagi masuk rumah sakit. Bayangkan proses per tahunnya pun masih saya lalui berapa? 15, 16, 17, 18, 19. 5 tahun. Hanya dengan terkait penyakit anak perempuan saya. Saya pikir waktu di 2014, 9 bulan udah cukup. Sekali tapi panjang. Tapi rupanya masih digembleng lagi tahun-tahun berikutnya sepanjang 5 tahun. Pembentukannya luar biasa. Nah ini harus kita ubah mindset kita. Mindset kita harus diubah. Kerja kita harus cekatan. Kerja kita harus keras. Kerja kita harus cerdas. Tetapi dengan Tuhan kita nggak boleh ngatur Tuhan dengan maunya kita. Ya, kadang-kadang kalau kita doa kita klaim dalam nama Yesus. Itu nggak berlaku loh sebetulnya. Kita mau teriak klaim 1000 kali. Mau kepalin tangan tinju-tinju ke langit ribuan kali. Mau suara menjerit, suara melengking. Mau dengan tangisan air mata. Itu nggak bisa mengatur Tuhan sama sekali. Ini bayangkan nih kedua perempuan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ini kan seperti mengingatkan, Tuhan, engkau mengasihi dia loh. Ayat 5 juga diteguhkan, memang Yesus mengasihi mereka. Nih, tapi apakah Tuhan kemudian langsung cepat-cepat pergi? Tidak. Harapannya mereka apa? Tuhan cepat-cepat sembuhkan. Cepat-cepat datang saat itu juga. Jadi begitu dijemput, Tuhan harusnya berangkat supaya dia bisa disembuhkan. Tapi tidak, dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Nah ini luar biasa pelajaran yang didapat dari sini. Nah saya lanjut dengan LCD saya, PPT saya. Nah kita lihat ayat 11, Yesus mengetahui Lazarus telah meninggal. Yesus kemudian berkata bahwa dia akan membangunkan Lazarus dari tidurnya. Ya ayat 11. Dan tidur yang dimaksudkan kemudian ayat 13 dijelaskan sebagai sebuah kiasan. Ya kalau kita lihat ayat 11. Tuhan bilang di sini telah tertidur. Tapi para murid merespons jika tertidur ia akan sembuh. Nah ini kan logika manusia biasa kan, kalau cuma tidur ya berarti sakitnya biasa dan bisa sembuh. Dan ini berarti juga para murid tidak mengenal Tuhan dengan benar di momen ini, belum mengenal Tuhan dengan benar. Mengapa? Karena bahasa Yesus ini kiasan, tertidur ini kiasan. Dan tertidur ini perspektif Tuhan. Karena bagi Tuhan mati bukan halangan. Tapi mereka memahaminya secara keliru, secara harfiah. Sehingga dengan kata lain, kalau mereka memahami secara harfiah, berarti kalau tertidur dia akan sembuh. Maka ini sebetulnya menganggap Tuhan hanya bisa melakukan perkara-perkara yang mudah. Mereka berpikir Tuhan cuma bisa melakukan perkara-perkara yang mudah begitu. Padahal maksudnya ayat 13. Ini kan tulisan Injil Yohanes ditulis setelah kejadian ya, ex eventu ya. Maka setelah kejadian Yohanes menulis yang Yesus maksud adalah mati. Tapi murid-murid ini kan bagiannya Yohanes termasuk di dalamnya. Jadi pada saat kejadian ini Yohanes termasuk di dalamnya. Ya, termasuk dia yang tidak paham dengan yang Tuhan maksud tertidur. Tapi setelah semua kejadian itu, setelah kemudian Tuhan mati, Tuhan bangkit, Tuhan naik surga, Roh Kudus dicurahkan, barulah mereka mengerti maksud Roh Kudus. Mengapa saya tekankan pada hari pencurahan? Karena kisah 1 ayat 1-8 menunjukkan sebelum mereka dicurahi oleh Roh Kudus, mereka masih memiliki persepsi teologis yang keliru, masih dengan cara yang lama. Setelah Tuhan bangkit pun mereka masih meminta Israel secara politis dipulihkan oleh Tuhan. Padahal Tuhan bukan juru selamat politis, bukan Mesias politis. Baru ketika Roh Kudus curahkan, mereka mengerti apa yang Tuhan maksudkan selama 3,5 tahun mengajar. Karenanya memang pengertian sendiri tidak akan cukup. Kita butuh pencurahan Roh Kudus, kita butuh terang Roh Kudus untuk memahami apa yang Tuhan maksudkan. Nah, jadi dengan kata lain, Tuhan sebetulnya mau berkata dia mati, tapi membangkitkan dia mati sama seperti membangunkan orang tidur. Itu maksudnya Tuhan. Bagi Tuhan membangkitkan orang mati sama dengan membangunkan orang tidur. Tinggal dibangunkan saja, dia bangun, tinggal dibangkitkan saja, dia akan bangkit. Nah kemudian
Ini berarti menunjukkan Yesus memang menghendaki membangkitkan Lazarus dari kematian. Ya, berita orang yang kau kasih sakit, terus setelah Tuhan tahu, Tuhan malah menunda-nunda 2 hari, terus Tuhan bilang tertidur, tapi maksud tertidur mati, tapi dia akan membangunkan. Yang jelas menunjukkan bahwa semuanya itu ada dalam rencana ilahi. Ada dalam rencana ilahi. Jadi kalau misalnya saya kemudian mati, maka sekalipun keluarga saya berduka, keluarga saya harus menerima itu bagian dari rencana ilahi. Atau kebalikannya, kalau salah seorang anggota keluarga saya meninggal, saya harus menerima bahwa itu bagian dari rencana ilahi, walaupun kematian tetap bisa mendukakan. Ya, nah ini yang harus kita catat, ibu bapak sekalian ya. Ini yang harus kita catat, rencana Tuhan. Kita bisa menjauh dari rencana Tuhan, tapi rencana Tuhan tidak akan gagal. Persoalannya adalah kita masuk dalam rencana Tuhan atau kita yang meninggalkan rencana Tuhan. Itu saja letak persoalannya. Nah, di sini karenanya ada peragaan keilahian Yesus. Ya, peragaan ilahi yang pertama, Yesus tahu Lazarus tidak akan mati selamanya dalam kematian itu ya. Ini mesti dicatat juga. Pada kematian itu. Mengapa? Karena kemudian menurut tradisi gereja sekitar tahun 70-an Lazarus kemudian mati kedua kali dan mati untuk selamanya. Berada di surga berarti. Itu ya. Nah, ini yang juga nanti membedakan antara kebangkitan Lazarus dengan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Lazarus tetap membuatnya berada di dunia fana dan terbatas waktu sehingga akhirnya dia mati lagi. Kebangkitan Yesus itu di luar ruang dan waktu yang sekarang sehingga sifatnya kekal, sehingga setelah dia bangkit untuk selamanya hidup dalam kekekalan. Itu yang nanti kita alami di akhir zaman, begitu ya. Nah, kalau kebangkitan Lazarus menurut catatan tradisi gereja tahun 70-an Lazarus kemudian mati lagi. Jadi itu tadi kebangkitan bukan kebangkitan yang bersifat kekal, tapi kebangkitan temporer tetap di dunia fana seperti dunia yang kita lalui juga, dan karenanya dia tetap terikat oleh hukum, antara lain hukum kematian, bahwa orang pasti akan mati. Dan memang tidak ada satupun orang yang dibangkitkan, 3 oleh Yesus, kemudian 1 oleh Petrus, 1 oleh Paulus, yang semuanya hidup selamanya, tidak mati lagi. Setelah mati baru masuk dalam surga, begitu ya. Nanti akan dibangkitkan di dunia ini pada kebangkitan di akhir zaman, begitu. Nah, ini catatan yang mesti kita perhatikan juga, ya, bahwa ini semua bukan mendadak, begitu. Kata yang saya tekankan berniat di sini, ini jelas menunjukkan rencana ilahi. Nah, karena ada rencana ilahi, maka ada peragaan ilahi. Nah, sebetulnya kalau kita mendapatkan peragaan ilahi dalam kehidupan kita ya, kita harus menghidupi rencana ilahi. Jangan pengennya dapat peragaan ilahi, tapi kehidupannya duniawi. Itu kacau sekali gitu. Ya, misalnya mendapat kesembuhan, mukjizat kesembuhan, tapi kehidupan kita kacau sekali, baik dari segi kesehatan kacau, tidak jaga kesehatan, maupun dari kehidupan spiritual, tidak mau keluar dari dosa dan lain-lain. Lah itu kacau sekali begitu ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan peragaan ilahi, maka kehidupan kita harus sejalan dengan rencana ilahi. Jangan suka-suka kita. Itu tadi juga saya singgung tentang suka-sukanya ya. Kita kan maunya gitu ya. Maunya gitu. Dapat peragaan ilahi tapi hidupnya semau saya, sesuai dengan kehendak saya. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Maka catatan penting di sini adalah bahwa peragaan ilahi timbul dari rencana ilahi ini, ya, rencana ilahi ini. Ini dua sisi satu mata uang. Tanpa rencana ilahi, peragaan ilahi, jangan harap didapatkan. Dan kalau kayak gitu berarti peragaan ilahi itu dampak. Sebabnya apa? Rencana ilahi ini sebab. Ini rencana ilahi ini yang jadi sebab. Nah, kalau ini sebab, maka yang kita cari bukan dampak yang kita cari. Yang kita cari adalah sebab. Ini yang kita cari. Keliru kalau kita cari peragaan ilahi karena kita miss the point. Tidak tepat sasaran, luncas, meleset, ya.
Nah, berikutnya ayat 13b ini menarik untuk kita buka sedikit. Ya, Lazaros ho philos hemon kekoi metai ala poreumai hina exup niso auton. Yesus bilang Lazarus ho philos dari philea yang dikasihi, tapi di sini artinya jadi saudara kita. Kekoi metai telah tertidur, tapi kemudian dikatakan ala poriomai hina exup nizo auton. Tetapi aku sekarang pergi ke sana, kata hina supaya artinya. Yesus pergi ke sana supaya ia membangkitkannya atau membangunkannya. Nah, ini poin yang menunjukkan sebetulnya sebab akibat begitu ya, sebab akibat. Maka dengan kata lain, presensi Kristuslah yang membuat ini terjadi. Presensi Kristus yang membuat ini terjadi. Nah, kalau kayak gitu sekali lagi, jangan kita cari dampaknya, kita harus cari sebabnya. Jangan cari ini, mukjizat segala macam, tapi cari presensi Kristus. Itu yang mesti dicari. Nah, ini yang sebetulnya seringkali kita miss. Kita seringkali cari berkat dan bukan pemberi berkat. Padahal kalau kita cari pemberi berkat, kita nggak akan mungkin kehilangan kekurangan berkat. Mengapa? Karena sang pemberi berkat ada bersama kita bersama dia. Begitu. Sama seperti misalnya nih, kalau kita jalan bersama dengan seorang konglomerat, ikut pergi dengan dia, kita nggak usah pusing akan kelaparan, karena pasti akan dijamin makan minumnya kan akan dijamin begitu. Nah, kurang lebih kan begitu. Tapi kita seringkali yang kita cari berkatnya dan bukan pemberi berkat. Lah Pak, memang nggak boleh cari pemberi berkat sekaligus cari berkatnya. Itu namanya plus-plus. Itu namanya plus-plus. Cari pencari berkat sekaligus berkatnya. Plus-plus yang berarti tetap saja misguided, luncas, tidak tepat sasaran, meleset. Karena tidak boleh ada dua, hanya satu. Itu namanya menduakan sebetulnya. Cari pemberi berkat, bukan cari pemberi berkat plus berkat. Itu namanya plus-plus. Tidak boleh sama sekali. Yang harus cari pemberi berkat. Begitu ya. Nah, saya mau balik dulu ke dalam teks Alkitab kita di sini. Nah, setelah Yesus lihat mereka salah paham, Yesus baru bilang, Lazarus sudah mati. Syukurlah aku tidak hadir. Nah, ini perhatikan yang saya jelaskan tadi teman-teman. Syukur aku tidak hadir sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Apa maksud Tuhan di sini? Nah, ini tadi teman-teman. Karena mereka berpikir kalau ia cuma tidur, artinya sakit biasa gitu, tertidur karena sakit biasa, ya ini gampang nyembuhinnya, pasti akan sembuh, kira-kira begitu ya. Tapi Tuhan di sini bilang, dia nggak tidur, dia mati. Dan aku tidak hadir pada waktu itu. Tuhan bilang, syukur. Loh, coba ibu bapak bayangin. Ibu bapak mendapatkan musibah. Ya, mendapatkan musibah. Tapi Tuhan justru bilang, syukurlah. Sadar nggak realitas ini? Sadar nggak realitas ini? Realitas apa Pak Pendeta Sigor? Realitas bahwa di mata Tuhan, ya di mata Tuhan, menderita itu bukan hal yang buruk. Menderita itu bukan hal yang musibah. Menderita itu bukan hal yang buruk, jelek, dan sejenisnya. Tidak seperti itu. Nah, ini harus kita camkan baik-baik. Kenapa? Karena kita sudah begitu kuat dicekoki oleh konsep-konsep duniawi yang cenderung materialistik dan hedonistik. Apa itu materialistik? Materi, semua diukur oleh materi, berarti pencapaian-pencapaian material. Hedonistik itu apa? Hedonistik itu dari Epikuros, filsuf Yunani kuno. Yang ditekankan adalah kesenangan, dan kesenangan yang ditekankan kesenangan jasmani.
kesenangan jasmani, ya termasuk seks, makan, minum, baju, fashion, dan seterusnya. Sehingga kemudian kita sudah terbiasa melatih tubuh ini untuk dipuaskan dengan cara-cara seperti itu. Sehingga ketika yang terjadi berlawanan dengan hal-hal yang materialistik dan hedonistik, tubuh kita menentang begitu. Sehingga keseluruhan diri kita juga jadi menolak. Padahal ketika Lazarus mati, Tuhan bilang, syukurlah. Tapi kalau dalam budaya kita, teman-teman, di Indonesia, misalnya tong sakit gitu, ya syukurlah tong sakit. Ada nggak orang yang bilang begitu? Nggak ada. Karena kita sudah punya mindset kalau kita bilang syukur, kita nyumpahin kan? Kita dianggap nyumpahin itu orang. Kok kamu orang sakit, orang meninggal dibilang syukurlah. Padahal sebetulnya itu menunjukkan perspektif yang berbeda. Nah, waktu Tuhan bilang syukurlah, sebetulnya bukan dalam pengertian ngenyek, nyumpahin, berkata-kata yang buruk, tetapi ini sebetulnya Tuhan mau ngapain di sini? Dari yang di sini, ya di sini Tuhan bilang tadi apa? Nah ini ya, menyatakan kemuliaan Allah, anak Allah itu dimuliakan. Kemudian di sini tujuan berikutnya adalah supaya kamu dapat belajar percaya. Ini mengapa Tuhan ngomong begitu? Karena dengan perkataan kalau tertidur akan sembuh, berarti mereka belum betul-betul mengenal Tuhan siapa. Dan kalau mereka belum mengenal Tuhan seperti apa, Tuhan yang sebenarnya, maka sebetulnya belum sungguh-sungguh percaya. Nah ini yang harus hati-hati loh. Iman yang keliru sebetulnya berarti tidak beriman. Ya, perhatikan ini baik-baik. Iman yang keliru berarti tidak beriman. Saya keluar dikit ya, saya keluar sedikit ya. Ada teman saya setelah webinar bertanya begini, Pak Sigor, bagaimana kalau saya misalnya percaya pada Yesus Kristus, tapi saya tidak percaya Tritunggal. Saya percayanya monoteistik, monoteisme. Saya percayanya Allah yang satu saja, Sabelian atau Oneness atau Unitarian. Maka saya katakan tidak bisa tidak percaya kepada sebentar. Percaya kepada Kristus yang benar mensyaratkan juga percaya pada Allah yang benar. Nah, percaya kepada Kristus yang benar mensyaratkan juga percaya pada hakikat Kristus yang benar. Maka kalau kita percaya pada Kristus, tapi Kristus yang kita percaya dengan hakikat yang keliru, kita percaya kepada Kristus tapi tidak percaya kepada Tritunggal, sebetulnya kita percaya pada Allah yang keliru. Sebentar ya, batuk saya mulai. Jadi saya katakan kepada teman saya, tidak berarti asal kita percaya pada Kristus kita selamat. Karena bukan nama Kristus sekedar namanya, tapi siapa yang kita kenal di balik nama itu. Memang nama itu menyelamatkan hanya dalam nama itu, tapi siapa di balik nama itu? Kalau sosok siapa yang di balik nama itu salah, kita meyakini Kristus yang keliru. Makanya iman yang tidak tepat sebetulnya tidak beriman. Percaya pada Kristus yang keliru sebetulnya bukan tidak percaya pada Kristus yang sejati, kan begitu? Ya, karenanya pernyataan ini menjadi signifikan supaya kamu dapat belajar percaya. Maka mukjizat yang kemudian dilakukan Tuhan terhadap Lazarus, tujuannya sudah kita lihat dua kan. Selain membangkitkan Lazarus, itu untuk Lazarus, Maria, Marta. Tapi yang kedua menyatakan kemuliaan. Untuk siapa menyatakan kemuliaan? Orang banyak, khalayak ramai. Nah yang ketiga, supaya percaya siapa? Murid-murid. Nah ini saya mau jelasin dalam bentuk whiteboard. Rekan-rekan, ketika Tuhan kita mengerjakan mukjizat,
Ya, ketika Tuhan mengerjakan mukjizat, sekalipun mukjizatnya untuk Lazarus, saya langsung Lazarus saja ya. Tetapi sebetulnya yang terdampak itu bukan cuma Lazarus. Di sini ada Maria dan Marta. Kemudian di sini ada Ochlos, orang banyak. Kemudian ada siapa lagi berikutnya? Murid-murid. Ini dahsyat loh sebetulnya, ini dahsyat. Ketika Tuhan mengadakan mukjizat, walaupun mukjizatnya dilakukan untuk Lazarus, kepentingan Tuhan bukan hanya untuk Lazarus, tidak. Kepentingan Tuhan juga untuk Maria, Marta. Kepentingan Tuhan juga untuk murid-muridnya, supaya dapat percaya, belajar percaya dengan benar pada sosok Yesus yang benar, tapi juga pada Ochlos, orang banyak. Untuk apa? Anak Allah dipermuliakan. Karena kalau sakit saja, tabib pun bisa, tapi yang bisa bangkitin orang mati tidak ada yang bisa. Hanya Tuhan, yang berarti penegasan pada keilahian Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Nah bayangkan, jadi dengan kata lain, ketika Tuhan mengadakan mukjizat, maka yang Tuhan kerjakan itu menghasilkan multiple effect. Multiple effect. Begitu juga sebenarnya berlaku pada kita. Ketika kita berdoa supaya Tuhan mengerjakan mukjizat atas kita, apapun itu, maka sebetulnya persepsi di kepala itu tidak boleh itu hanya untuk diriku sendiri. Nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Itu egois. Itu egois. Mereka kan di sini belum mengerti. Mereka ngerti nggak di sini nih? Orang-orang ini mengerti tidak? Orang-orang ini mengerti tidak? Apa yang barusan kita pahami? Tidak. Tapi firman Tuhan ini dalam Injil Yohanes sudah ditulis dari 2000 tahun lalu, dan sekarang kita baca. Mereka pada waktu itu lumrah nggak tahu, tapi sekarang kita punya Injil itu, kita baca, kita harus tahu. Maka ketika kita butuh pertolongan Tuhan, butuh mukjizat, uluran tangan Tuhan, kita harus juga tahu bahwa selain tadi ya sesuai dengan rencana kehendak Tuhan, kemudian juga sesuai dengan bukan suka-sukanya Tuhan, tapi sesuatu yang sudah terplanning, terencana dengan baik. Terus Tuhan master dalam berlama-lama. Maka yang berikutnya adalah ketika saya berdoa mukjizat untuk Dorothea, saya memahami kalau Dorothea disembuhkan, maka itu bukan buat saya sendiri, bukan buat Dorothea sendiri. Pertama buat Dorothea, kemudian buat keluarganya, keluarga besarnya termasuk orang tua kami, tapi juga untuk banyak orang. Mengapa? Kemudian saya menyadari bahwa setelah saya pulang ke Indonesia, kemanapun saya khotbah pertama kali saya saksikan Dorothea, dan di YouTube yang nonton kesaksian kami udah berapa ribu orang begitu. Yang kalau di total saya yakin mungkin seratusan ribu orang udah mendengar cerita tentang anak saya, karena udah khotbah kemana-mana saya, dari Sabang, dari Sumatera Utara sampai ke Sorong saya sudah ceritakan tentang anak saya. Yang dari situ saya mengerti tujuan mukjizat Tuhan itu nggak boleh buat diri sendiri saja, nggak boleh buat diri sendiri saja. Kalau kita masih berharap mukjizat dan untuk diri kita sendiri, kita masih belum kenal Tuhan dengan cara mainnya Tuhan. Ya, ini perhatikan. Nah, saya lanjutkan. Kemudian saya masuk pada Yohanes 11 ayat 17 sampai 18. Ketika Yesus tiba, dapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Nggak jauh. Dekat sekali. Saya close dulu. Share, mana share ya? Nah ini petanya ya rekan-rekan sekalian. Nah ini perhatikan
rekan-rekan. Ini Yerusalem, ini Betani. Dekat kan? Di kisah ini kan Yesus dikisahkan di Yerusalem. Jaraknya cuma 2 mil atau sekitar 3,5 kilometer jaraknya. Berarti teks ini menjadi signifikan untuk kita pelajari. Ayat berapa tadi? Ayat 11, ayat 17. Ya, saya mesti balik dulu ke Alkitab. Kalau kita lihat ayat 17-18, ya. Nah, ini kata 4 hari. Kan Yesus menunda 2 hari ya. Yesus menunda 2 hari. Minus 2 hari. Berarti kan menunda 2 hari ini sebetulnya berarti 2 hari dia jangan-jangan sudah mati begitu. Nah, ini menjadi menarik. Kok begitu lama prosesnya? Kalau jaraknya cuma 2 hari, 2 mil 3,5 kilo, harusnya telah 2 hari mati. Maka ada kemungkinan bahwa sebetulnya Lazarus sudah mati, tapi mereka pikir masih hidup begitu ya. Mereka pikir masih hidup. Ada kemungkinan seperti itu. Atau setelah kemungkinan yang kedua, setelah menunda 2 hari, Yesus berjalan pun tidak langsung direct ke tempat tujuan gitu ya, sehingga ada jeda 2 hari, ada minus 2 hari yang kita tidak tahu persis kemana, tapi sangat mungkin bukan hanya selisih perjalanan, karena 3,5 kilometer itu nggak nyampe 2 hari perjalanan, tapi mungkin Yesus melakukan sesuatu dulu atau pergi ke tempat lain dulu, singgah begitu. Nah, kalau kita lihat peta yang jaraknya dekat dan kota-kota sekitar juga cukup banyak, maka Tuhan bisa saja mampir ke salah satu kota itu sebelum pergi ke tempat yang lain, menginap dulu di situ baru pergi ke tempat yang lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya lanjutkan berikutnya. Kemudian ada percakapan dengan Marta dan Maria. Dengan Yesus ya. Marta dengan Yesus, baru nanti Maria. Marianya tidak ikut keluar. Dan di sini kalau kita lihat di sini, Marta mendengar Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Sangat mungkin ini tidak dalam jarak yang sangat dekat gitu ya. Jadi bukan di ujung gang gitu. Kalau di rumah kita di ujung komplek gitu. Kalau di ujung komplek kan jalan kaki mungkin cuma 1, 2, 3 menit. Tapi kalau lihat percakapan Marta dengan Yesus, percakapannya panjang sekali. Nih kalau kita lihat percakapannya, ya ini panjang nih. Mulai dari ayat 21. Ini percakapan cukup panjang. Ini sangat mungkin dari kejauhan gitu ya, baru masuk Betania, orang banyak sudah menyampaikan, karena Betania ini tempat yang memang menjadi tempat yang Tuhan sukai begitu, karena ada orang-orang yang dia sukai, Marta, Maria, dan Lazarus contohnya. Dan di Betania Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat. Nah, di sini ada percakapan nih. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi kemudian Marta berkata begini, tapi aku pun tahu Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ini pernyataan menjadi menarik. Mengapa menarik? Apakah memang Marta memahami kedalaman pernyataannya? Nah, kalau lihat dari kalimat ini, saudaraku pasti tidak mati, maka ada kesan seperti mempersalahkan Tuhan. Tuhan kok terlambat datangnya? Kalau Tuhan datang nggak terlambat, dia nggak mati, bisa engkau sembuhkan. Berarti juga di sini kurang lebih mirip dengan para murid. Ada pemahaman Tuhan kita dipahami terbatas. Dan karenanya perspektif mereka tentang Yesus, walaupun mungkin dipanggil kurios gitu ya, ini kurios, Tuhan. Tapi Tuhan yang dimaksudkan mungkin tidak dalam pengertian Tuhan Allah gitu, Tuhan Allah semesta alam. Tapi lebih kepada Tuan ya. Jadi bukan Lord, tapi mungkin hanya Master gitu. Jadi kepada majikan gitu ya. Ucapan sopan kepada bangsawan dan seterusnya. Jadi mungkin bukan dalam pengertian kurios Tuhan Allah semesta alam gitu. Mengapa? Karena pernyataan ini, kalau dia pahami ini Tuhan semesta alam, pencipta semesta dengan segala istrinya, kan ini nggak perlu diomongin. Kalau Tuhan mau, yang mati pun bisa dibangkitkan, kan begitu ya. Nah,
Tapi kemudian pernyataan ini menunjukkan sesuatu yang lain lagi, bahwa dia meyakini kalau Tuhan meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan segala sesuatu. Dan ini menjadi menarik begitu. Walaupun segala sesuatu yang dia sampaikan, dia tidak paham, tidak sampai pada ke sini. Sehingga toh tetap ada keterbatasan dalam perspektif teologis yang dia punya. Nah kemudian, lihat saja, dia mendengar perkataan Tuhan, saudaramu akan bangkit. Tapi kemudian dia bilang, iya dia akan bangkit nanti di akhir zaman. Kan ngaco ini. Mungkin dia patokan akannya ini bicara betul-betul future tense gitu. Far away gitu, far away future. Padahal maksudnya Tuhan dengan akan ini sebetulnya bentuk futuristik yang absolut gitu. Jadi kepastian. Misalnya, matahari besok pagi akan terbit. Itu bicara sesuatu yang terjadi besok, tapi kepastian. Begitu. Sementara dia menjawabnya pada far away future. Kepastian juga kan, tapi nanti gitu. Yang berarti dia nggak percaya bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati kan? Berarti dia nggak percaya Yesus bisa membangkitkan orang mati. Maka kemudian Tuhan bilang lagi, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini Tuhan bicara memang tentang kekekalan. 25-26 ini kekekalan. Ya, ia akan hidup walaupun sudah mati di mana? Surga. Yang ini juga menegaskan waktu kita mati kita akan berada di surga gitu ya. Kemudian, dan orang yang percaya padaku tidak akan mati selamanya, artinya tidak akan mati kekal. Ya, jadi ini bicara kekekalan. Terus ditanya, percayakah engkau akan hal ini? Terus lihat jawabannya juga aneh lagi. Yang ditanya itu, percayakah bahwa Yesus kebangkitan dan hidup, bahwa orang yang percaya pada Tuhan akan hidup walaupun sudah mati. Tapi yang dipercaya cuma ini, engkau adalah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Kepercayaannya belum paripurna. Ini masih jawaban yang sifatnya protokoler gitu. Protokoler, formalitas. Ya aku percaya engkau Mesias. Padahal Yesus nggak sekedar ngomong Mesias, Yesus ngomong kebangkitan dan hidup. Yesus ngomong kehidupan yang kekal. Kalau orang percaya padanya akan hidup walaupun dia sudah mati atau hidup dalam kekekalan, maka Yesus bukan sekedar Mesias gitu. Bukan sekedar Mesias. Berarti dia penguasa atas kehidupan. Dia berkuasa atas hidup dan mati. Itu poin pentingnya sebetulnya. Tapi di sini miss. Ini cuma bicara dia akan datang ke dalam dunia. Nggak bicara tentang kebangkitan. Nggak bicara tentang kehidupan setelah kematian, afterlife, bahwa dia punya otoritas. Enggak. Jadi dengan kata lain, Marta memang menunjukkan iman yang sangat baik, tapi sangat terbatas. Pengenalannya akan Yesus sangat terbatas di sini. Pertama, pengenalannya akan Yesus sebatas Mesias, Juru Selamat. Ini yang pertama. Kemudian pengenalan yang ditampilkan di awal ini, bahwa Allah memberikan kepada Tuhan apa yang dia minta, tapi segala sesuatu ini ternyata juga terbatas. Sehingga dia punya pemahaman, ya Yesus Mesias, Yesus terbatas. Dan karenanya ketika dipanggil Tuhan, dia bukan dalam pemahaman Tuhan alam semesta, Tuhan Allah pencipta alam semesta, tapi lebih dalam pemahaman Master, bukan Lord. Penguasa atas orang-orang seperti majikan, bangsawan, saudagar, atau raja pada zaman saat itu. Nah, dengan kata lain, pengenalan Marta belum paripurna, belum lengkap, dan belum menjadi pengenalan yang sifatnya Kristiani. Nah, saya membuat ini perbandingan di PowerPoint saya. Ya, ini perbandingan yang saya lakukan. Marta, Lazarus sudah mati. Ups. Oke. Marta berkata, Lazarus sudah mati, tapi Allah akan memberikan apapun yang Yesus minta. Yesus bilang, Lazarus akan bangkit. Marta bilang, ia akan bangkit di akhir zaman. Yesus bilang, aku kebangkitan dan hidup. Yang percaya sekalipun mati akan hidup. Yang hidup tidak akan mati selamanya. Percayalah maka, ya Tuhan percaya. Ini sebetulnya adalah pengakuan iman, credo.
tapi pengakuan iman kredo yang sangat terbatas. Tidak dalam pengenalan Tuhan yang paripurna, yang lengkap. Namun tetap ini dihargai. Ini tetap sesuatu yang dihargai oleh Tuhan sendiri. Nah, karenanya saya mau mengajak kita melihat teks yang berikutnya. Pasal 11 ayat 28 dikatakan di sini, dia memanggil Maria dan berbisik, "Guru ada di sana, dia memanggil engkau." Dan Maria bangkit mendapatkan Yesus. Nah, ini yang tadi saya katakan ya teman-teman, nih ya, belum sampai ke dalam kampung. Jadi dengan kata lain, berita nyampe, Yesus belum nyampe kampung tapi sudah dekat Betania, berita nyampe, Tuhan sudah datang, Tuhan sudah datang. Makanya Marta menyusul ke sana. Makanya saya dikatakan percakapan ini nggak mungkin percakapan singkat, karena isi percakapannya ini diringkas oleh Yohanes sudah pasti. Percakapan yang mungkin jauh lebih panjang dari itu, tetapi poinnya adalah itu. Ya, poin percakapannya dengan Marta adalah itu. Maka di sini katakan belum sampai ke kampung, ya. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai. Berarti Marta menjumpainya di mana? Di tepi, di pinggir kampung, tapi masih di luar kampung itu. Nah, kemudian, ya ini tadi catatan pentingnya. Nah, di sini yang tadi saya katakan ochlos tadi. Dan ternyata Maria juga punya pemahaman yang sama. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Artinya bahwa mereka tidak punya pemikiran, tidak ada di kepala mereka, bukan hanya Marta tapi juga Maria, tidak ada dalam pikiran mereka bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yang ada dalam pikiran mereka, karena selama ini sudah terjadi, Yesus menyembuhkan orang sakit, berbagai sakit penyakit, ya. Tapi mereka belum pernah mengalami Yesus melihat, menyaksikan Yesus membangkitkan orang mati. Dan karenanya pemahaman mereka, Yesus hanya bisa menyembuhkan, begitu ya. Makanya pernyataan ini berulang. Dan ini menunjukkan keyakinan yang kebanyakan dimiliki oleh para pengikut Tuhan saat itu. Begitu ya. Nah, ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga ini kerabatnya, maka maskulah hatinya sangat terharu. Nah, rekan-rekan sekalian, ini poin-poin lain yang perlu kita berikan garis bawah. Maskul dan sangat terharu, ini selalu jadi karakteristik Tuhan sebelum mengadakan mukjizat, kesembuhan, bangkitkan orang mati. Selalu dikisahkan ketika Tuhan lihat orang menderita, sakit, bahkan meninggal, dikatakan Tuhan sangat terharu, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan maskul, yang intinya Tuhan memiliki hati ya yang sangat kuat dalam keharuan, begitu ya, sangat peka, dan itu justru yang menjadi titik awal dia mengerjakan mukjizat. Ini patron yang teman-teman bisa lihat sendiri nanti di keempat Injil, cenderung seperti itu. Dia berbelas kasihan, dia terharu, dia sedih, dia masgul, kira-kira kata-katanya seputaran itu. Maka dengan kata lain, hati yang lembut itu penting sekali. Hati yang peka pada orang lain itu penting sekali. Hati yang penuh belas kasihan pada orang lain itu penting sekali. Jadi, sekalipun kita kokoh, tegar, ya teguh, mental kita kuat, kita keras, watak kita juga keras, tapi kita tidak boleh berlaku seperti itu pada orang-orang lain. Kita boleh keras pada diri sendiri, tapi jangan keras pada orang-orang lain. Saya orang Batak, saya ngerti sekali apa yang saya sampaikan sekarang. Watak saya keras sekali. Sejak jadi gembala 5 tahun ini, saya belajar terus meredam kekerasan watak saya, berusaha jadi lemah lembut. Tetapi saya diuntungkan, kerasnya saya tuh luarannya, dalamnya itu saya cengeng. Saya ini melo sekali. Saya melo sekali. Kalau Pak
Manu perhatikan di Sungai Yordan khususnya, tapi di Depok khususnya, tapi di Roxy juga. Di Roxy saya nyenetesin air mata sedikit, tapi di Depok air mata saya itu cukup deras waktu penyembahan. Saya sampai lagi penyembahan, saya sampai ngusap-ngusap mata saya itu. Saya kalau penyembahan pasti meneteskan air mata karena rasa haru itu keluar gitu. Dan yang saya temukan ternyata itu kekuatan, itu bukan kelemahan. Jadi kalau di sini ada bapak-bapak menganggap cengeng itu kelemahan, harus diubah mindsetnya. Cengeng melo itu kekuatan. Mengapa? Karena itu menunjukkan hati yang lembut dan itu mudah sekali dibentuk oleh Tuhan. Mudah sekali digerakkan untuk Tuhan bekerja melalui kita bagi orang lain. Jadi jangan sungkan untuk terbuka bahwa kita melo. Nah, kalau luaran kita keras, lembutkan juga luaran kita keras. Mengapa? Karena karakteristik yang itu yang mengerjakan mukjizat bagi Tuhan. Begitu, ya. Belas kasihan pada orang lain, mudah berbelas kasihan pada orang lain. Itu yang kemudian menggerakkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa oleh Tuhan melalui kita. Tapi kalau kita keras sekali, kita akan sulit sekali dibentuk oleh Tuhan. Kita akan jadi seperti ini. Ya, ini tusuk gigi, kan bendanya keras kan. Kalau dia seperti ini agak lentur, ini masih bisa dibengkokkan begini. Tetapi tusuk gigi saya ini keras. Kalau saya bengkokkan, patah langsung. Nah, kalau kita keras, karya-karya yang Tuhan mau kerjakan itu bisa mematahkan kita gitu. Nah, karenanya kerasnya itu harus dilembutkan. Kerasnya harus dilembutkan. Ya. Nah, berikutnya kita bergerak lebih jauh. Nah, lihat ini ayat 35. Ya, Ibu Bapak lihat ayat 35. Ayatnya pendek sekali, 3 ayat. Tapi pesannya besar sekali kan. Maka menangislah Yesus. Dari tadi sangat terharu dan masgul, kemudian di sini menangis. Saya mau beritahu, kalau ibu bapak mulai melayani Tuhan, tapi tidak punya belas kasihan pada orang lemah, ya, orang miskin, orang papa, orang sakit, nggak mudah berbelas kasihan pada orang seperti itu, berhenti dulu melayani. Ubah dulu hati, minta pimpinan Tuhan. Kalaupun mau tetap sambil melayani, berubah secepat mungkin. Mengapa? Karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa dipakai Tuhan untuk menyentuh orang-orang yang lemah, yang papa, yang miskin, yang sakit, yang penuh pergumulan, yang retak hati, yang patah hati, yang penuh dengan luka dan seterusnya. Hanya dengan itu. Nah, ini Yesus jadi teladan. Jadi jangan sungkan ya. Kalau ingin menangis, menangis saja. Justru harus diberdayakan itu. Tapi harus kepada hal yang positif. Lihat orang lemah menangis supaya Tuhan kemudian bisa gerakan. Kalau saya sampai berpikir begini. Kalau saya tiap kali di jalanan lihat orang miskin, orang lemah begitu ya. Saya selalu berpikir begini, Tuhan, seberapa sih saya mampunya dengan kemampuan saya yang terbatas ini menolong orang-orang? Pasti kecil. Tapi kalau saya berpikiran begitu ya, dan suka berpikir, kasihan sekali ya di dunia ini begitu banyak orang yang lemah, yang sakit, yang hina, yang papa, yang miskin, yang butuh pertolongan, tapi nggak ada yang menolong, banyak yang tidak ditolong. Terus kemudian di hati kecil saya muncul jawaban begini, kamu tidak bisa menyelamatkan semua, tapi kamu bisa menyelamatkan sebagian kecil orang yang kepadanya kamu diutus. Itu yang selalu muncul di kepala saya. Makanya saya bisa tenang, bisa damai menghadapi. Tapi ketika Tuhan gerakan, I have to do something. Ketika Tuhan gerakan, saya harus berbuat sesuatu. Nah, ini poin penting yang kita pelajari dari hati Tuhan. Jadi kalau kita mau, Tuhan, aku ingin hatimu dalam hatiku. Aku ingin hatiku seperti hatimu. Ini salah satunya. Mudah berbelas kasihan pada orang. Ya. Mudah berbelas kasihan. Nah, sekarang kita masuk pada puncak kebangkitan ini. Ya, pada puncak kebangkitan ini, Tuhan berkata, angkat batu itu. Oh, sorry, sebentar. Ini diulangi lagi masgulnya. Ingat ya, kalau tentang satu hal diulang-ulang berkali-kali, maka ini penting sekali. Masgul 2 kali, terharu, sangat terharu sekali, bahkan menangis. Ada 4 di pernyataan yang terkait diulangi sampai 4 kali. Berarti ini karakteristik yang penting sekali. Kemudian Tuhan bilang angkat batu itu.
Tapi kemudian Marta bilang, Tuhan sudah berbau udah 4 hari. Sekali lagi dia menunjukkan ketidaklengkapan keyakinannya kan Yesus, tentang siapa Yesus. Makanya Tuhan bilang, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Ini Tuhan sebetulnya menegur. Aku sudah bilang tadi, masa kamu masih berkeyakinan seperti itu? Nah, jawaban Tuhan kali ini tidak lagi dijawab oleh Marta. Ini templakan sebetulnya. Tetapi ternyata bukan hanya pada kejadian ini, cukup banyak Tuhan menemplak para muridnya. Misalnya, kalau aku datang lagi ke bumi, akankah aku temukan iman di bumi ini? Terus Tuhan sampai berkata lagi, sampai berapa lama aku harus berada bersama angkatan yang tidak percaya ini? Kadang-kadang Tuhan bilang, mengapa engkau kurang percaya? Dan seterusnya. Itu templakan-templakan Tuhan. Aku sudah mengerjakan segitu banyak perkara ajaib, engkau belum percaya juga padaku, dalam pengertian engkau belum mengenal aku sesungguhnya siapa. Engkau belum percaya pada jati diriku yang sejati. Kira-kira seperti itu. Tapi di sini kemudian tidak ada lagi respons nih. Marta nggak ada lagi ngomong. Mungkin karena tertemplak dia kemudian diam. Nah, yuk Bapak, kita juga jangan mengeraskan hati. 1-2 kali Tuhan tegur, harus bertobat. Jangan 3, 4, 5 tidak bertobat. Ya, 1-2 kali Tuhan tegur, harus bertobat. Jangan bebal. Marta menunjukkan dia tidak bebal ketika Tuhan bilang, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Ini teguran keras sebetulnya. Karena Tuhan bilang, aku kan sudah bilang sama kamu. Kira-kira begitu. Ya, ini bahasa halus, tapi Tuhan mau menyatakan, mengapa kamu bebal? Nah, kita tidak boleh lebih dari 1-2 kali Tuhan tegur nggak berubah. Karena kalau 1-2 kali ditegur nggak berubah, 3-4 kali tetap nggak berubah, kita itu bebal, ya. Dan ada salah satu ayat Alkitab di mana bebal itu akan dihukum oleh Allah. Nah, jadi harus hati-hati. Nah, kemudian ini ada teks yang menarik. Bapa, aku mengucap syukur padamu, engkau telah mendengarkan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan anak-anak. Ini sebetulnya sama dengan yang dikatakan Marta, bahwa Allah akan selalu memberikan apa yang Tuhan minta. Dan Tuhan memang menunjukkan itu. Tapi Marta tidak memahami kedalaman relasi bapa dan anak. Bapa dan anak begitu, ya. Tapi kalau kita lihat peragaan ini, setelah Tuhan berkata begini kepada Bapa, perhatikanlah, Tuhan tidak bilang, ya Bapa bangkitkanlah Lazarus dari kematian, tidak. Tapi dia berkata dengan otoritatif, Lazarus, marilah keluar. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah Tritunggal, 3 pribadi 1, Bapa dan Anak, pribadi pertama dan kedua. Tapi bagian di sini menunjukkan Tuhan berotoritas. Tuhan berotoritas begitu. Ini menunjukkan relasinya dengan Bapa, satu kesatuan. Ini menunjukkan otoritasnya. Dia berkuasa. Nah, kalau dia berkuasa atas maut, berarti dia mau menyatakan dia adalah Tuhan. Tuhan Allah, pencipta alam semesta. Bukan sekedar Tuhan majikan. Nah, kemudian di sini mereka keluar. Si orang mati ini keluar dan mereka kemudian menyaksikan apa yang terjadi. Dan kemudian apa yang terjadi di sini? Ketika mereka menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus, percaya kepadanya. Walaupun ada juga yang kemudian menghasut orang-orang Farisi dan berencana menghukum Yesus. Tapi ini kita skip saja. Kita mau perhatikan apa yang disampaikan oleh Injil Yohanes terkait perkara Lazarus yang dibangkitkan. Nah, saya mau masuk pada kembali ke sini, ada beberapa pokok yang saya ingin bagikan sebagai lessons to learn. Pertama, Yesus adalah pribadi yang berkuasa atas kematian. Nah, pernyataan Yesus berkuasa atas kematian menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan Allah. Ya, dia adalah Tuhan Allah. Dan karenanya, ini juga kalau kita bawa dalam ranah kehidupan kita pribadi, sesuai dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 48, sengat maut telah dikalahkan oleh kematian Kristus.
Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut telah dikalahkan oleh kematian Kristus. Maka kita tidak perlu lagi menilai kematian yang terlalu mengerikan begitu. Ya, saya sudah pernah cerita, saya pernah sempat tidak tidur sampai jam 2 pagi selama beberapa bulan karena takut mati, karena kejadian-kejadian dengan anggota-anggota jemaat saya. Tapi saya kemudian bergumul dan kemudian berdamai dengan itu. Tapi sejak itu saya masih memikirkan kematian saya. Saya membayangkan kalau saya mati itu roh saya keluar dari tubuh saya. Kemudian saya melihat orang di sekitar saya sambil secara cepat saya naik ke atas dan kemudian masuk ke alam dunia roh begitu. Saya ngebayangin itu terjadi begitu. Ya. Dan saya cuma berharap saya tidak mati muda supaya anak-anak saya bisa saya didik dengan baik. Saya juga berharap tidak mati muda supaya saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saya bisa menabur berkat, menabur Injil bagi banyak orang sebanyak-banyak yang Tuhan kasih begitu. Tapi toh sepanjang-panjangnya umur saya toh tetap saya akan mati. Jadi kematian tidak boleh lagi diberikan harga yang nilai yang tinggi, sangat menakutkan, mengerikan. Mengapa? Kita punya Allah yang berkuasa atas kematian. Ya, atas kematian. Maka juga gini, kalau kita sakit atau orang lain sakit, boleh kita doakan kesembuhan. Tapi kita harus paham juga bahwa sakit penyakit salah satu sarana, salah satu jalan, bahkan yang utama untuk menuju kematian. Itu harus kita pahami. Dengan kata lain, tidak selalu orang yang sakit didoakan harus sembuh. Sangat mungkin ketika ia pertama didoakan dari misalnya kanker sembuh, kemudian didoakan lagi paru-parunya sembuh, kemudian didoakan lagi jantungnya sembuh. Tapi mungkin ketika yang keempat dia sakit, itulah sarana Tuhan panggil dia pulang. Begitu. Nah karenanya kalau saya diminta berdoa untuk kondisi gawat darurat, saya biasanya lihat keadaan keadaan keluarganya gimana begitu. Kalau keluarganya seperti masih sangat berharap orang yang dikasihinya sembuh kembali, maka saya tidak akan berdoa dengan gegabah begitu ya. Saya cuma berdoa, jikalau Tuhan kehendaki, Tuhan menyembuhkan, jadilah sesuai kehendak Tuhan. Biasanya saya berdoa seperti itu. Saya jarang sekali berdoa dalam nama Yesus sembuhkan. Saya nggak akan begitu. Saya hanya akan berdoa seperti itu kalau saya yakin dia bakal sembuh. Tuhan berkehendak dia sembuh. Kalau tidak, saya tidak akan berdoa seperti itu. Saya nggak mau asal-asalan begitu. Pokoknya semua dalam nama Yesus, semua dalam nama Yesus. Saya nggak mau seperti itu. Karena belum tentu kehendak Tuhan untuk menyembuhkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, belum tentu kehendak Tuhan untuk menyembuhkan secara ilahi. Sangat mungkin Tuhan menghendaki melalui perawatan medis gitu. Dan itu pun kesembuhan juga dari Tuhan. Ya, jadi aspek-aspek ini catatan penting begitu. Nah, kemudian ini juga signifikan untuk kita pelajari. Ini yang tadi saya sudah jelaskan. Semua mukjizat Tuhan yang Tuhan lakukan bersifat multi-purpose atau multiple effect. Dia nggak mungkin cuma mengadakan mukjizat untuk Asigor dan dampaknya hanya untuk Asigor. Tidak akan. Ya, tidak akan. Tadi saya sudah gambarkan ya seperti ini. Jadi ketika Tuhan mengadakan mukjizat, gitu ya. Maka mukjizatnya walaupun dilakukan atas satu orang, tapi dampaknya kompleks. Ada multiple effect. Maria, Marta, murid-murid Okhlos. Perhatikan cara Tuhan menghandle pun beragam, teman-teman. Kepada Lazarus yang diperagakan kebangkitannya. Kepada Maria dan Marta tentu kebangkitan kokonya. Tapi poinnya apa? Supaya mereka percaya Yesus sepenuhnya Tuhan Allah. Bukan sekedar Mesias yang terbatas kemampuannya, tapi Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas hidup dan mati. Di sini kepercayaan mereka. Pada murid-murid juga demikian, tapi konsepnya berbeda dengan Maria dan Marta. Karena murid ini murid khusus, maka Tuhan ingin membangun relasi khusus dengan mereka. Dan Tuhan membutuhkan peragaan ini kepada para murid. Lalu bagaimana dengan Okhlos?
Logos tujuannya beda lagi, memuliakan Allah, memuliakan anak Allah. Begitu, ya. Nah, karenanya ketika kita mengharapkan Tuhan turun tangan, uluran tangan Tuhan diberikan atas kita, Tuhan jamah kita, Tuhan tolong kita, tidak boleh egois. Tidak boleh egois, karena selalu kalau yang benar dari Tuhan, multiple effect. Ya, tadi saya sudah cerita sedikit tentang anak saya. Anak saya bukan hanya saya saksikan di gereja-gereja di Indonesia, tapi waktu kami masih bergumul di Jerman, di rumah sakit di ICU, kami bisa bersaksi tentang kejadian anak kami kepada banyak orang. Ketika misalnya pasien-pasien lain yang serupa dengan anak kami, problemnya orang tuanya ada yang dari Rumania, gerejanya Ortodoks, segala macam, menangis begitu, melihat kami seperti tenang saja tidak menangis, mereka datang pada kami. Mengapa Bapak dan Ibu tidak menangis? Kok seperti kuat sekali? Maka istri saya dan saya berkata, ya menangis juga tidak bisa menolong. Yang bisa menolong hanya Tuhan. Maka ya kami berdoa saja sama Tuhan, menyerahkan semuanya pada Tuhan. Terus mereka kemudian bertanya, kalau gitu ajari saya berdoa. Bagaimana saya berdoa untuk saya bisa berserah pada Tuhan? Saya tanya, Anda agamanya apa? Ortodoks. Ortodoks diajari doa apa? Disebutkan. Mau nggak tidak memakai doa-doa ritualistik, tapi doa yang berasal dari hati. Oh, seperti apa itu? Maka saya jelaskan dengan sederhana. Sampaikan saja apa yang dari isi hati dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya pimpin dia berdoa. Dan banyak lagi yang saya alami. Dari situ saya memahami ini karena saya juga mengalami ini. Dan karenanya, Ibu Bapak, sekali lagi, setiap kali kita mengalami pertolongan Tuhan, ingat itu bukan hanya untuk kita. Karenanya selalu berdoa supaya ketika kita dapat pertolongan Tuhan, berdoalah supaya itu juga jadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika jadi berkat bagi banyak orang, bukan untuk kesombongan kita, untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk orang-orang percaya pada Tuhan. Itu ya, prinsip yang tadi baik kepada Maria, Marta, orang banyak, dan kemudian para murid juga. Nah, berikutnya, tujuan Yesus mengerjakan mukjizat dan pekerjaan-pekerjaan ajaib adalah memuliakan Allah. Ingat, selalu God-centered, ya, selalu Christ-centered, tidak pernah ego-centered. Tidak pernah ego-centered, tidak pernah. Selalu God-centered, Christ-centered. Jadi sekalipun kita yang punya masalah dan Tuhan menyelesaikan masalah kita, sakit misalnya disembuhkan, sekalipun itu sakitku, tapi pusat dari perkara ajaib yang Tuhan kerjakan bukan diriku, tapi Allah dalam Kristus Yesus. Itu yang harus. Maka ketika kesaksian pun tidak boleh kesaksian dalam kerangka membanggakan diri sendiri, tapi mempermuliakan Allah. Ya, jangan pernah membanggakan diri sendiri, tapi mempermuliakan Allah. Bagaimana melakukannya? Tentu dalam kerendahan hati, dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan rendah hati. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan senantiasa mempermuliakan Dia. Mengapa? Karena begini, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan mengenal diri kita dengan benar. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak akan mengenal diri kita dengan benar. Maka cara kita mengenal diri kita dengan benar adalah pertama-tama dengan mengenal Allah yang benar dulu. Dan kita tidak akan bisa mengenal diri kita dengan benar kalau kita tidak mengenal Allah kita dengan benar. Ini catatan penting. Jadi kalau kita sombong, arogan, angkuh, mau menang sendiri, dan semua yang lain, pokoknya ego-centered, berarti kita belum mengenal Allah dengan benar. Dan akibatnya kita belum mengenal diri kita dengan benar. Ini pokok-pokok yang harus dicatat. Yang terakhir, yang keempat, Allah menjawab menurut waktu Allah. Ya, waktu di sini adalah kairos. Kairos ini momentum. Nah, saya mau tunjukkan pada Ibu Bapak satu teks. Ini pencobaan Yesus, Ibu Bapak yang terkasih. Coba perhatikan. Ini setelah 3 kali mencobai Yesus,
Alkitab berkata apa di sini? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya menunggu waktu yang baik. Ini Indonesianya menarik. Kalau teks Yunaninya bukan waktu yang baik, teks Yunaninya itu menggunakan istilah ini. Akhri kairu. Apa sih akhri kairu? Mari kita lihat kamus saja. Akhri di sini adalah sampai, ya, sampai. Akhri di sini sampai. Berarti dengan kata lain kalau diterjemahkan harfiah, iblis mundur daripada Yesus sampai waktunya. Makanya kemudian diparafrase oleh Elai menunggu waktu yang baik. Berarti di sini iblis menunggu sampai momentumnya. Ketika tiba momentumnya. Maka kata menunggu waktu yang baik atau menunggu momentumnya, ini menunjukkan iblis punya kualitas yang apa? Sabar. Sabar. Berarti iblis nggak gegabah, nggak kesusu gitu. Iblis nggak gegabah, nggak kesusu. Iblis sabar, menunggu waktunya, menunggu momentumnya, menunggu waktu yang baik. Nah, berarti sebetulnya tidak berarti bahwa semua karakter iblis serba buruk, tidak. Iblis juga punya hal yang baik sebetulnya. Ini contohnya. Dan kalau kita bawa kepada kita, ibu bapak yang terkasih, berarti sabar saja tidak cukup loh. Mengapa sabar saja tidak cukup? Karena iblis saja sabar. Kalau iblis saja sabar, masa kita kalah sama iblis? Kalau iblis saja sabar, kita harus lebih sabar daripada iblis. Begitu. Harus begitu. Apalagi kita udah punya Roh Kudus kan. Ini roh iblis, kita punya Roh Kudus. Sumber segala kesabaran siapa? Ya Roh Kudus Allah. Kan buah roh kan salah satunya sabar kan. Salah satu buah bagian dari buah roh kesabaran. Buah roh diproduksi oleh siapa? Roh Kudus di dalam kita. Maka Roh Kudus sumber buah roh, salah satu kesabaran tuh sudah dalam diri kita. Kita harus lebih jauh di atas iblis. Jadi kalau iblis saja baik itu dalam hal ini sabar, kita harus di atas. Jadi kalau kita nggak sabar, saya mau beritahu, mungkin ini menyakitkan kita. Kita lebih buruk dari iblis. Lebih buruk dari iblis. Dan hati-hati, waktu penghakiman dalam hal ini, iblis bisa mendakwa kita. Mengapa? Ketika iblis dihukum, iblis bisa berkata begini, Tuhan, saya sabar loh, tapi saya dihukum. Ini orang gak sabar, kenapa diselamatkan? Misalnya begitu. Tuhan bisa nuntut loh. Jangan pikir, iblis bisa nuntut, maaf. Jangan pikir iblis tidak bisa menuntut. Karena dia pendakwa kan. Hanya kemudian dakwaan itu bisa dibatalkan oleh darah anak domba jadi penebus kita. Tapi kalau kita nggak berubah kan berarti kita belum ditebus atau tidak ditebus atau tidak mau ditebus, kan begitu prinsipnya ya. Jadi harus hati-hati di sini, dan ini prinsip yang mesti kita pegang. Saya sedikit keluar menunjukkan ini karena ini menarik sekali. Jadi Allah menjawab menurut waktunya Allah, bukan waktu kita. Berarti sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, bukan rencana dan kehendak kita. Dan karenanya kita harus melatih kesabaran kita setinggi mungkin melebihi iblis. Dan kemudian, ibu bapak tahu nggak berapa tahun iblis menunggu? Itu kan persis setelah baptisan, pencobaan di padang gurun. Setelah itu Yesus melayani 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun Yesus disalib. Dan waktu penyalipan iblis berpikir iblis menang. Paling tidak dia nunggu 3,5 tahun kan? Paling tidak dia menunggu 3,5 tahun. Sabar loh. Sabar luar biasa. Maka kita juga harus sabar. Harus sabar, lebih sabar dari iblis. Dalam pengertian waktu ini momentum, ya, momentum seperti itu. Pas waktunya Tuhan, momentumnya, ya. Jadi kita harus sabar. Misalnya kalau dalam perjalanan, saya jelasin terakhir, misalnya begini. Ini titik-titik ini ya. Ini titik-titik ini adalah momentum atau kairos, dan dia akan bergerak begini. Dari momentum yang satu, Tuhan bergerak ke momentum yang berikutnya, bergerak ke momentum yang berikutnya. Seandainya Tuhan di sini, dan kita ada di sini, maka kan mesti melalui proses ini dulu misalnya. Maka kita harus sabar menantikan proses ini. Nah, pas tiba momentum di sini,
momentumnya Tuhan, maka Tuhan mengerjakan apa yang Ia kehendaki atas kita. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, ini yang saya bisa bagikan. Masih ada 17 menit, mungkin ada Ibu Bapak yang mau bertanya, silakan saya serahkan pada Ibu Tong, silakan. Ya, terima kasih Pak Sigor. Baik Ibu Bapak dan saudara sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalau ingin bertanya langsung, bisa angkat tangan atau menulis di kolom chat. Tapi sebelumnya mungkin saya akan memutarkan satu pertanyaan dulu ya Pak Sigor. Silakan. Sebagai pembuka, tadi kan Pak Sigor katakan bahwa maskulnya Yesus atau menangisnya Yesus menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Tapi yang mau saya tanyakan sini adalah Pak Sigor, momen menangis daripada Yesus itu. Kenapa dia harus menunggu maksudnya ketika dia mendapat kabar yang kita tidak dituliskan atau tidak mendapatkan catatan bahwa Yesus menangis ketika Lazarus sakit. Tapi bahkan ketika Marta datang dan mengatakan bahwa kalau Tuhan ada, saudaraku tidak akan mati, kita tidak menjumpai bahwa ada keharuan atau kemasyuran dalam hati Yesus. Tapi ketika momen di saat Maria datang dan orang banyak menangis, lalu mulai masyhur. Yang saya mau tanyakan adalah kenapa Yesus harus menunggu di momen yang mendekati ini, ketika dia tiba di dekat kuburnya Lazarus. Ya, mengerti. Jadi kalau lihat Masgul sangat terharu, Masgul diulangi lagi terus menangis, perhatikanlah saat apa. Waktu mendengar berita belum, karena Tuhan belum berinteraksi dengan mereka yang berduka. Maka ketika mulai ketemu Marta, ketemu Maria, ketemu orang yang lain-lain, disitulah kejadian itu. Nah, saya share kembali teksnya ya. Kita lihat deh. Ini pertanyaan yang baik sekali. Nah, waktu dengan para murid, Yesus tidak berkata seperti itu, ya. Nah, di sini mulai. Nah, ini dia. Nah, ini. Perhatikanlah dengan Marta, percakapannya teologis rasional gitu ya. Teologis rasional, maka tentu Tuhan tidak merespons dengan terharu segala macam. Tetapi Tuhan menjadi terharu ketika apa? Ketika melihat orang lain dalam duka. Ini berarti Yesus berempati. Dan empati yang tulus dari diri Yesus itu yang kemudian membuat Yesus jadi masgul dan kemudian sangat terharu. Dan di sini yang menangiskan juga melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia. Ini orang-orang Yahudi yang lain ini juga menangis begitu. Dan memang di cerita yang lain pasal 12 itu juga bicara tentang Maria kan, ini yang mengurapi. Dan ini Maria di pasal 11 tadi. Maka kalau lihat di sini ya, kalau lihat pasal 12 ayat 2, mereka makan, Maria, Marta melayani, kemudian ada Lazarus yang bersama Yesus. Dan kalau di Lukas itu Marta marah-marah pada Maria dan ngomong, Yesus, masa engkau membiarkan Maria duduk, aku repot sendirian. Nah, jadi ada beberapa kisah di mana mereka sangat terlibat begitu ya dengan Yesus. Dan kalau lihat di sini sebetulnya jamuan makan yang disediakan oleh Lazarus ini menunjukkan Lazarus adalah seorang yang terpandang. Nah, kalau di versi Injil Sinoptik dikisahkan bahwa Lazarus itu salah satu ahli Taurat sebetulnya, salah satu pemimpin mahkamah agama ya dalam kisah-kisah yang lain. Nah, kalau kita kembali ke pasal 11, maka masgulnya Yesus itu kemudian bagian dari ketika dia berhadapan dengan Maria yang berduka. Jadi Tuhan
menaruh dirinya pada posisi Maria atau berempati, bukan sekedar simpati tapi berempati melihat kedukaan tersebut, maka kemudian itu menyentuh Tuhan dengan luar biasa. Nah, kemudian di sini, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah, lihatlah. Ini kan masih berlanjut dari kondisi duka di sini. Terus mereka diajak melihat. Nah, ketika Tuhan sudah masgul dan sangat terharu, maka kondisi hati yang masgul dan terharu meledak melalui tangisan. Jadi ini kelanjutan gitu ya. Nah, kemudian perkataan ini, ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Nah, ini berarti ada beberapa orang yang sudah melihat kesaksian mukjizat Yesus, ya, dan meyakini memang Yesus dapat mengerjakan perkara ajaib. Di sini dia bertanya, tidak sanggupkah dia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Nah, pernyataan-pernyataan ini kemudian menambahi lagi masgulnya hati Yesus. Jadi dia tidak masgul karena berita yang didapatkan. Dia tidak terharu karena berita yang disampaikan, tapi dia menjadi terharu ketika dia berinteraksi dengan orang yang berduka. Maka kalau dalam konteks kita sekarang, maka ketika kita berduka, kita sampaikan duka kita kepada Tuhan, karena itu yang menyentuh hati Tuhan dalam ketulusan. Dan sebaliknya, ketika ada orang lain yang berduka, kita juga harus punya hati yang peka untuk turut berduka bersama orang yang berduka, untuk berempati pada orang-orang yang berduka. Walaupun kita tidak sama seperti Yesus yang bisa mengerjakan mukjizat seperti ini dengan luar biasa begini, tapi paling tidak ketika hati kita juga berempati dan kemudian terharu, kemudian juga lemah lembut seperti itu, paling tidak apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita punya digerakkan oleh Tuhan untuk bisa mengerjakan perkara-perkara yang baik bagi orang-orang lain tadi, begitu. Jadi kira-kira gitu. Jadi bukan sekedar karena dia mendengar berita, tapi interaksi itu, gitu. Interaksi itu terutama pada orang yang berduka dan pada orang yang berkata tidak sanggupkah ia bertindak. Ini kan orang ini sangat berharap pada Yesus, gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan kemudian Tuhan menjadi terharu bahkan sampai menangis, gitu. Dan karenanya juga jangan pernah takut kita menangis di hadapan Tuhan, karena air mata kita berarti di mata Tuhan. Begitu ya? Ya, makasih Pak Sigor. Silakan Pak Gem. Baik, saya mau menanyakan begini Pak Sigor. Tadi kan Pak Sigor memberitahukan tentang kairos atau waktu Tuhan, di mana Tuhan sudah menetapkan dan ya istilahnya tidak ada yang bisa merubah gitu. Nah, saya mau menanyakan dari 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan Pak ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah, arti makna mempercepat ini apakah berarti merubah waktunya Tuhan yang tadinya Tuhan tetapkan sekian terus dipercepat, atau bagaimana Pak? Ya, sebentar saya cek teksnya dulu ya Pak. Ya, kalau saya cek di dalam bahasa sih mempercepat juga sih Pak. Oh, enggak juga Pak. Enggak juga. Ntar saya share ya. Oke. Mungkin ada sumber lain yang beda Pak, yang lebih tepat. Enggak, kalau saya sih teks Yunani langsung. Oke.
Ini teks Indonesianya nih mempercepat. Ya, ini mempercepat. Sekarang kalau kita lihat Modern King James, ini rushing ya, rushing. Tapi kalau King James, hasting. Nah, kemudian kalau English Standard Version, hastening. Kalau tadi hasting, ini hastening sebetulnya sama saja. Sebentar, saya mau lihat Jerman dulu. Eilt. Sekarang kalau kita lihat teks Yunaninya. Ya. Nah, ini ya. Ini speudontas dan ini bentuknya participle. Participle berarti kalau diterjemahkan yaitu kamu yang menantikan, mempercepat. Kalau ini pakai participle. Oke, sekarang kita lihat teksnya. Nah, ini artinya nih, ya. Ini to speed, mempercepat ya. That is urge itu mendorong. Kemudian by implication to await eagerly. Jadi artinya bisa mempercepat, tapi bisa juga menanti dengan penuh semangat. Nah, memang dalam persoalan penerjemahan kan satu kata itu maknanya bisa banyak. Ya. Nah, penerjemah itu akan memilih makna yang digunakan itu yang digunakan yang mana gitu. Nah, kalau hasten itu bukan mempercepat, tapi rushing itu mempercepat. Nah, kalau lihat teks di sini artinya bisa dua, itu to speed tapi juga to await eagerly ya unto. Jadi seperti misalnya kalau waktu kita pacaran lah gitu ya, mau nunggu, saya nggak tahu Pak Manu pacarannya malam mingguan nggak ya? Karena ada orang yang pacaran khusus Pak malam minggu gitu. Kalau saya sih karena rumah saya deket, nggak malam minggu, tiap hari jalan kaki aja nyampe gitu kan. Ya, Tapi pacaran ini Pak di gereja yang ketat Pak, jadi ada Taurat gitu Pak. Ketemu sekali gitu Pak. Nggak boleh gandengan, nggak boleh ini, dibatasin semuanya Pak. ya, jadi kalau misalnya orang yang pacarannya seminggu sekali gitu, Sabtu malam minggu kan, terus Bergairah misalnya, gitu Pak ya. ya dia nunggu kan, Ya. dia nunggu nggak sabar gitu, nggak nunggu, aduh kapan sih nggak sabar, kapan sih, terus makin dekat makin semangat, makin dekat makin semangat. Begitu misalnya ketemu Kamis, mungkin dia udah beli baju baru, beli parfum baru, mungkin dari Senin dia hemat-hemat, terus dia udah mulai cari nonton bioskop di mana. Begitu masuk Jumat tambah semangat lagi. Itu yang dimaksud dengan await eagerly. Jadi menanti dengan penuh semangat. Nah, kalau menurut saya lebih cocok itu, logika berpikirnya lebih cocok Ya, itu setuju. daripada mempercepat, karena itu tidak mungkin. Nggak mungkin kan ya. Nggak mungkin. Tidak mungkin kita merubah waktunya Tuhan kan. Nggak mungkin. Oke. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Thank you Pak. Ya, dan ini catatan buat teman-teman, memang ya, harus diakui terjemahan seringkali dalam konteks seperti itu, karena penerjemah mesti memilih, ini satu kata artinya banyak nih, mesti yang mana yang diterjemahkan. Ada yang ngambil ini, ada yang ngambil ini, ada yang ngambil ini gitu. Nah, tadi ada dua pilihan. Nah, kalau menurut saya lebih tepat menanti dengan penuh semangat gitu. Seperti tadi kalau pacaran 1 hari, 2 hari, 3 hari, nah begitu di hari H makin semangat dia begitu. Kira-kira begitu Pak. Oke, silakan Ibu Tong kalau masih ada. Oke, Ibu dan saudara sekalian, masih ada beberapa menit. Ada lagi yang ingin bertanya, masih dipersilakan. Masih dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Kita masih menunggu.
Oke, yang tadi mungkin kita bincang-bincang bentar. Mungkin yang tadi Pak Gem tanyakan apakah bisa jadi apa namanya ini kan kita tahu bahwa surat 2 Petrus ini kan ditulis oleh Petrus sendiri tanpa bantuan. Kalau kita apakah Petrus ada kemungkinan gitu Pak salah menggunakan tense gitu yang harusnya Mana? mempercepat. Kenapa? Yang mana yang tadi? Iya, yang Pak Gem Enggak, tanyakan itu. kesalahannya bukan di Petrus, kesalahannya di penerjemah. Ya, prinsipnya kita percaya bahwa semua tulisan itu kan diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, Jadi nggak mungkin salah lah. Kalau salah berarti Oke. kita salah, berarti kita salah imannya nih. Masuk neraka kita semua. tapi Alkitab tidak bisa salah itu tidak bisa fatalistik juga. Kurang tepat maksud saya gitu, Pak. Jadi Ya, bukan kesalahan, tapi kurang tepat. Mungkin hanya ya, terjemahannya ya. beda gitu. Misalnya satu Tesalonika kan Paulus bilang kita yang masih hidup tidak akan mati, tapi akan diangkat. Padahal Paulus sudah mati dan sampai sekarang belum ada rapture kan. Itu salah tidak? Tidak salah dalam pengertian bahwa Alkitab itu belak-belakan gitu. Ya. Di situ berarti menunjukkan Paulus salah prediksi gitu. Dalam hal itu Alkitab nggak salah. Makanya di 2 Tesalonika dibilang ada kabar bahwa Tuhan sudah datang. Terus Paulus bilang jangan cepat-cepat percaya karena sebelum Tuhan datang mesti datang dulu si pembinasa keji, si pendurhaka dan seterusnya. Nah, karenanya kemudian dari situ ada semacam pernyataan bahwa enggak seperti itu, masih menunggu datangnya ini gitu. Jadi satu Tesalonika seakan-akan dikoreksi oleh 2 Tesalonika. Kira-kira seperti itu. Hanya memang kemudian tafsir gereja beda-beda. Gereja GBI cenderung statis. Jadi pokoknya Alkitab dipahami udah jadi baku semuanya begitu dan letterlock. Padahal Alkitab itu dinamis, ditulis dalam periode waktu yang relatif panjang dalam penyusunan yang ada dinamika yang luar biasa di dalamnya. Sebagai bagian dari dinamika kan dunamis itu kan kuasa, ya kuasa roh itu kan dunamis. Jadi karya seperti itu gitu. Nah kira-kira begitu Pak, tapi bukan dalam pengertian bahwa Alkitab bisa salah gitu ya. Itu kira-kira. Jadi untuk Ibu Tong, jadi bukan Petrus yang keliru, tapi dalam hal ini penerjemahnya yang kemudian memilih apa. Nah itu yang jadi penting. Nah kalau saya pribadi sih, saya cukup sering berikan masukan ke LAI, ke teman-teman saya di sana kalau ada ketemu gitu. Ini terjemahan ini kayaknya nggak tepat deh, saya tolong bikinkan yang seperti ini. Nah saya diminta Pak Sigor kasih masukan apa yang mesti diperbaiki. Wah saya bilang saya nggak bisa kerja kayak gitu. Mendingan dibikinkan satu program. Nah itu baru saya mau. Kalau ini kan saya ngerjainnya sambilan 10 tahun juga belum tentu selesai gitu. Tapi kalau kita bikin program kerja kan kita bisa ngebut seperti itu. Ya kira-kira gitu ya. Saya Oke, ada buku apa literasi Yunani ke Indonesia dari Pak Hasan Sutanto, Pak. Dia buat Ya. itu 8 tahun. Ya karena dia ngerjainnya sendiri Pak. Ya. Jadi Ya, dia lebih mendekati kebenaran dari bahasa aslinya gitu. ya. Karena dia berusaha harfiah. Oke, ada lagi yang lain? Oke, silakan Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, apakah masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita akan tutup pendalaman Alkitab kita. Kita akan kembali di bulan depan. Masih di Yohanes 12, kita akan terus menghabiskan Injil Yohanes ini. Ya, jadi kalau satu Injil kita sudah tahu nih caranya bereksposisi. Jadi nanti untuk kitab-kitab yang lainnya kita udah punya bayangan bagaimana kita menyusun khotbah dari teks-teks dalam Alkitab. Jadi diharapkan Bapak Ibu dan saudara sekalian udah punya bayangan ketika mau menyusun khotbah, oh ini yang harus kami kumpulkan, harus kami teliti. Jadi ya, itu seperti itu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Terima kasih banyak Pak Sigor untuk pelajarannya malam hari ini. Juga terima kasih untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sudah bergabung.
yang selalu setia ikut di pendalaman kitab ini. Kita akan tutup di dalam doa.